pagi, selamat siang, selamat berjumpa, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosari Ningsih. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang bagaimana membuat kuis praktis dan kreatif dengan Quizizz. Seperti yang kita ketahui, Quizizz merupakan salah satu layanan pembuat soal dan kuis online yang mudah dan gratis. Pengoperasiannya sangat mudah, baik untuk pembuat kuis maupun yang mengerjakan. Quizizz dikemas dengan menarik seperti game sehingga siswa yang mengerjakan tidak bosan. Pada video kali ini, sebagai penugasan dalam Diklat 7 Samisanov, saya akan mengupas tentang kuis praktis dalam Quizizz. Perihal yang akan dibahas adalah yang pertama, berbagai macam bentuk soal yang dapat diberikan di dalam Quizizz. Yang kedua adalah menyeting Quizizz yang sudah ada dengan meme yang kita buat sendiri. Berikutnya, bagaimana proses mengerjakan soal dalam Quizizz. Dan yang terakhir adalah melihat hasil evaluasi pengerjaan menggunakan Quizizz. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai dalam pembahasan Quizizz. Beranda Quizizz adalah tampilannya seperti ini. Jika kita sudah mempunyai atau membuat Quizizz, maka kita dapat melihatnya di perpustakaanku atau My Library. Maka kita klik My Library, maka di sana akan ada tampilannya soal-soal yang telah kita buat sendiri. Baik, di sini ada sebuah kuis yang telah saya buat. Saya pilih kuis yang dimaksud. Ini adalah kuis yang telah saya buat di dalam Quizizz dalam rangka tugas Diklat 7 Samisanov. Di sini kami diminta untuk membuat 10 soal dengan 3 bentuk soal yang ada, yaitu soal bentuk pilihan ganda, soal bentuk centang yang artinya jawaban bisa lebih dari satu, dan soal dalam bentuk isian atau isian singkat. Mari kita lihat di sini. Pada pertanyaan yang pertama, ini adalah contoh soal dalam bentuk pilihan ganda. Berikutnya soal nomor 2 adalah soal dalam bentuk isian singkat. Dan nomor 3 soal dalam bentuk centang yang artinya jawabannya bisa lebih dari satu di sini. Di tiap-tiap soal di pojok kanan atas kita dapat melihat ada waktu yang telah kita berikan. Kita bisa memberikan beraneka macam, bisa 30 detik, 45, atau bahkan sampai 1 menit atau 2 menit, tergantung tingkat kesulitan soal. Di sini mari kita lihat soalnya jumlahnya ada berapa. Kita bisa melihat jumlah soal dengan di sini ada tulisannya question 6. Nah, kita akan lihat sampai nomor berapa soal yang ada ini. Baik, di sini ternyata soalnya sudah sampai 10 jumlahnya. Setelah kita selesai membuat soal, maka kita perlu mencoba terlebih dahulu apakah soal itu sudah dapat berjalan dengan baik. Maka kita dapat melihatnya melalui pratinjau atau preview. Saya pilih preview di sini, saya aktifkan. Maka kita tunggu terlebih dahulu supaya kita bisa masuk ke dalam simulasi permainan. Baik, ini adalah tampilannya. Sebelum kita mulai mencoba mengerjakan, ada beberapa hal yang perlu kita setting terlebih dahulu, ya di sini, yaitu yang pertama adalah timer. Timer ini untuk menunjukkan waktu berjalannya yang sudah kita setting tadi, seperti 30 detik, 45 detik, dan seterusnya. Lalu kita akan menyisipkan meme di sini. Lalu ada power up. Power up ini digunakan untuk membuat permainan menjadi lebih menarik. Baik, untuk meme di sini saya akan memilih
meme buatan saya sendiri yang sudah saya sediakan. Jumlahnya ada 10 untuk meme benar dan 10 untuk meme yang salah. Meme tersebut akan muncul setelah kita mengerjakan soal. Mari kita coba. Soal yang pertama merupakan soal dalam bentuk isian pendek, maka kita harus memasukkan jawabannya di sini, diketikkan. Inilah bentuk power up. Soal yang berikutnya merupakan soal pilihan ganda. Saya coba untuk jawaban yang salah. Memenya sudah mulai muncul di sini. Meme salah. Soal bentuk pilihan ganda. Ini adalah soal dalam bentuk centang, maka di sini saya menambahkan Anda dapat menjawab lebih dari satu. Maka saya coba menjawab lebih dari satu jawaban. Soal berikutnya merupakan soal pilihan ganda. Berikutnya adalah soal isian. Kita dapat mengaktifkan power up yang kita punyai untuk menambah poin. Ini adalah bentuk soal centang, ada keterangannya menjawab lebih dari satu. Memenya muncul sekali lagi, meme benar, karena jawaban kita adalah benar. Ini adalah papan scoring tadi ya. Redemption question ini diberikan jika kita memberikan kesempatan untuk mengerjakan kembali sebuah soal yang salah. Baik, ini adalah akhir dari pengerjaan. Di akhir pengerjaan ini kita dapat melihat hasil pekerjaannya. Nampak di sini ada angka 60%, artinya akurasi dalam pengerjaan soal adalah 60%. Jadi dari 10 soal tadi saya mengerjakan 6 soal terjawab benar dan 4 yang salah. Lalu
peringkat saya dari 21 pemain, saya ada di peringkat 12. Saat ini saya ingin menampilkan bagaimana jika ingin memberikan penugasan secara live. Maka kita klik pilih play live. Sebelum kita memberikan, ada beberapa hal yang harus kita setting terlebih dahulu. Di sini ada bentuk tim, secara tim, klasik atau tes. Biasanya saya memilih yang klasik. Lalu di sini ada berapa kali siswa dapat mencoba. Bisa 1, bisa 2, kita pilih saja. Saya batasi 1. Lalu di sini selanjutnya untuk jika siswa menjawab benar, maka ada pemberitahuan di sini jawaban yang benar. Jika siswa menjawab yang salah, maka akan tetap dapat melihat jawaban yang benar. Di game settingnya, maka ada berbagai macam, ada timer, ada siswa dapat melihat bonus untuk membuat mereka tertarik. Saya pilih meme buatan sendiri, maka di sini kita lanjutkan dengan continue. Ini adalah tampilan live, maka kita lihat di sini sudah ada 4 orang yang menanti kita, maka kita klik start. Nah, ini adalah anak-anak yang sudah mengantri dan sekarang sedang proses untuk membuat atau mengerjakan. Di sini kita bisa melihat proses pengerjaan anak-anak, di mana siapa yang masuk dan siapa yang sedang mengerjakan. Prosesnya seperti ini. Ini sangat menarik buat anak-anak. Setelah para siswa selesai mengerjakan, pasti kita semua ingin melihat hasil mereka. Maka kita dapat melihat hasilnya di reports di sini. Saya klik reports. Lalu jika muncul berbagai macam quiz, saya pilih tugas yang saya berikan kepada siswa tadi. Saya klik di sini, dipilih quiz yang dimaksud, maka tampilannya sebagai berikut. Ini adalah hasil pengerjaan siswa. Kita dapat lihat di sini players ada diisi, ternyata ada beberapa orang yang telah mengerjakan quiz ini. Kita dapat mendapatkan hasilnya secara printout, bisa langsung di print di sini, atau kita bisa mendownload filenya. Dengan cara download, kita klik download, maka nanti kita akan mendapatkan file dalam bentuk Excel. Bentuknya adalah seperti berikut. Ini ada di sebelah pojok kiri bawah. Lalu kita dapat membuka file tersebut di folder yang dimaksud. Seperti ini contohnya. Maka saya akan membuka file tersebut. Tampilannya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Di sini ada 2 macam tampilan, yaitu sebagai kelas level maupun player level. Untuk kelas level, kita dapat melihat di sini berapa dalam soal nomor 1 contohnya, berapa banyak siswa yang menjawab benar dan berapa yang menjawab salah. Ini biasanya digunakan untuk menganalisis soal. Tapi untuk melihat hasil, kita pilih di player level. Di sini akan muncul nama, lalu skor game permainan, lalu akurasi. Ini adalah nilai yang mereka dapatkan dalam pengerjaan tadi. Di sini juga ada waktu dan juga info mereka menggunakan gadget atau perangkat apa dalam pengerjaannya. Baiklah Bapak Ibu, itu sekilas tentang quizzes yang dapat saya gambarkan. Semoga bermanfaat dan selamat berkarya selalu.